Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. Lingkup RPP paling luas hanya mencakup satu kompetensi dasar. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum melakukan pembelajaran. Persiapan di sini dapat diartikan sebagai persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun dalam pembelajaran, lingkungan belajar yang produktif, serta meyakinkan pembelajar untuk mau terlibat secara penuh. RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan pelajaran di satuan pendidikan. Tujuan dibuatnya RPP adalah untuk 1. Mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. 2. Memberi kesempatan bagi peserta didik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan peserta didik, dan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Yang terakhir, dengan menyusun rencana pembelajaran atau RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan RPP. Nah, yang pertama yaitu memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, bersifat fleksibel. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang keempat, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang kelima, disusun untuk setiap kompetensi dasar. Yang keenam, memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP. Yang ketujuh, keterkaitan dan keterpaduan. Yang kedelapan, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, fungsi dari RPP. Fungsi RPP adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, RPP berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, RPP hendaklah bersifat luas dan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respon siswa dalam proses belajar yang sesungguhnya. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Sukobakti. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok 6 ya. Poin ke D tentang prinsip-prinsip RPP. Merujuk Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar, disebutkan serangkaian prinsip-prinsip dalam menyusun RPP. Yang pertama memerhatikan perbedaan individu peserta didik. Guru seyogyanya berpandangan bahwa setiap individu itu mempunyai pribadi yang unik. Artinya banyak perbedaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Perbedaan tersebut antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, dan masih banyak lagi. Selain itu, peserta didik juga memiliki perbedaan kecepatan belajar, latar belakang, budaya, norma, nilai, dan lain-lain. Jadi, seorang guru dalam menyusun RPP harus memperhatikan yang pertama yaitu perbedaan peserta didik, perbedaan individu peserta didik. Kita lanjut, yang kedua yaitu berpusat pada peserta didik. Guru yang menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik pasti memerlukan siswa sebagai subjek didik atau pembelajar, bukan objek. Ditinjau dari sudut pandangan
peserta didik, guru bukan sebagai seorang instruktur, pawang, komandan, atau birokrat. Namun, guru berperan sebagai pembimbing ataupun pendamping, fasilitator. Dengan demikian, guru mampu merancang proses pembelajaran yang dapat mendorong motivasi, menumbuhkan minat dan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, yaitu berbasis konteks. Pembelajaran berbasis konteks dapat terwujud manakala guru mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai sumber belajar lokal. Guru mengetahui situasi, kondisi sosial, ekonomi peserta didik dengan mengenal dan mengedepankan budaya lokal tanpa kehilangan wawasan global. Pembelajaran dimulai dari apa yang sudah diketahui oleh peserta didik dengan konteksnya dengan sesuai konteksnya baru pada konteks-konteks yang lebih luas. Yang keempat, komponen-komponen dan langkah-langkah pembuatan RPP. Komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007. 1. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program keahlian, mata pelajaran, dan jumlah pertemuan. Yang kedua yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik. Yang keempat yaitu indikator pencapaian kompetensi. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Latifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang format dan model RPP kurikulum 2013. Oke, di sini bisa dilihat yaitu pada poin pertama yaitu kita harus mencantumkan identitas sekolah, mata pelajaran, kelas berapa atau semester berapa, materi pokoknya apa, dan alokasi waktu. Ini penting karena dengan ini kita terkonsep, kita harus melakukan pembelajaran itu seperti apa. Selanjutnya adalah kompetensi inti. Di sini juga kita bisa mengkonsep apa yang harus kita ajarkan kepada siswa ya, kepada peserta didik. Saya ambil contoh yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Ya MI ya tentunya Islam, ya menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kita memberikan contoh misalnya rukun Islam. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua sholat. Ya, sholat. Dengan itu kita harus memberikan penjelasan sholat seperti apa, rukun sholat seperti apa, hal yang membatalkan sholat yang seperti apa. Ya seperti itu. Dengan itu mereka paham dan mereka mengerti, dan harapan kita sebagai guru juga sama, yaitu mereka bisa mempraktekkan apa yang kita ajarkan. Ya seperti itu, nggih. Selanjutnya adalah kompetensi dasar. Saya ambil contoh satu, menerima tata cara wudhu. Nggih, menerima tata cara wudhu. Kita juga sebagai guru harus multi talent. Kita harus paham, kita harus tahu bagaimana prakteknya wudhu seperti apa, dan batas-batasannya wudhu yang harus dibasuh ya sampai mana dan sampai mana, kita harus tahu. Dan kita harus mempraktekkan, tidak hanya berbicara. Ya, kita harus mempraktekkan. Begitu ya, mencontohkan. Dan siswa itu lebih paham, lebih mengerti apa yang kita sampaikan dan kita mempraktekkan. Dan mereka akan menirukan. Dan ya tentunya dengan kita mempraktekkan, kita menjelaskan, mempraktekkan, mereka lebih paham dan lebih mengerti. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah indikator pembelajaran. Pada poin 1, mempraktekkan tata cara wudhu yang baik dan benar.
Pada poin 2, menghafal doa setelah wudhu dengan baik. Ya, dalam wudhu pasti di situ ada bacaan dan mereka harus hafal dan juga harus mengerti. Ya, kita menghafal doa setelah wudhu. Kadang sampai besar pun ada yang belum menghafal doa setelah wudhu. Dengan ini kita sebagai guru juga harus hafal, harus mengerti. Dan bagaimana cara kita atau mengaplikasikan agar siswa itu lebih mudah menghafal doa-doa setelah wudhu, doa wudhu. Ya, seperti itu. Selanjutnya, materi pembelajaran. Salah syahwudhu, rukun wudhu, sunnah wudhu, doa setelah wudhu. Oke, seperti itu. Dan media-media apa yang kita gunakan atau sumber apa yang kita gunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah pada poin yang E, media dan sumber pembelajaran. Kita bisa menggunakan komik, TV atau laptop, file, tata cara wudhu, air, tempat wudhu, dan seperti itu ya. Dan selanjutnya adalah sumber belajar. Ya, kita harus mempunyai buku pedoman atau buku pegangan dengan tujuan kita memiliki buku tersebut agar siswa mempunyai bahan bacaan di rumah. Ya, seperti itu. Mereka menghafalkan, bisa menggunakan buku tersebut, bisa mengaplikasikan apa yang kita sampaikan dengan buku tersebut, dan dia bisa bertanya kepada orang tuanya dengan landasan buku tersebut. Ya, kita juga harus punya pegangan. Ya, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan pada poin F, yaitu format modul pembelajaran KTSP. Sepertinya memang sama saja KTSP atau K13. Yang berbeda adalah dalam penyampaian atau dalam bentuk pembelajaran. Oke. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Semoga bermanfaat, dan jika kurang dipahami atau kurang penjelasan yang kurang berkenan, ya Anda bisa bertanya kepada kelompok kami. Okay? Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.